Oke, saya ini lahir dari keluarga orang tua saya itu Buddhis. Walaupun mereka Buddhis, tapi kita anak-anak mama, papa selalu di tiap minggu mereka bangunin kita untuk ke gereja. Nah, waktu itu kami semua keluarga ada 7 saudara. Tiap hari minggu kami itu selalu ke gereja. Dari situ banyak sekali ya belajar dari Sunday School is very important untuk pertumbuhan rohani kita. Kemudian tahun 68 akhirnya orang tua saya menyerahkan diri, percaya sama Tuhan dan dibaptis. Saya percaya ini karena doa, akhirnya mereka menyerahkan diri dan kami semua sekeluarga menjadi Kristen. Dari remaja itu saya sudah mulai melayani di remaja, pimpin pujian, khotbah untuk anak-anak muda, dan dia percayakan saya untuk memimpin beberapa komsel. Nah, di sini satu titik yang luar biasa sekali. Saya pernah bermimpi. Nah, singkat cerita, saya cerita sama gembala saya. Saya mimpi loh sampai 2 atau 3 kali dengan yang sama. Kemudian dia bilang, Lucy, kamu bakal dipakai Tuhan. Saya nggak kepikir saat itu untuk melayani Tuhan. Benar-benar kita lagi masa muda, masa senang-senang, masa ya lagi sedang cari duit enak-enaknya. Dia bilang, gimana kalau rumah kamu itu dibuka aja untuk persekutuan doa. Akhirnya kami mulai persekutuan dari keluarga saya, cuma mama papa, saya Budi, kemudian adik saya Denny dan Edi yang almarhum. Dan kakak saya yang tinggal di belakang, 9 orang. Dasar dari itulah kemudian banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dari itu sampai sekarang ketika papa saya ke Amerika, rumah itu diserahkan menjadi gereja. Dan sekarang kalau nggak salah jemaatnya sekitar 300 orang. Itu suatu kemurahan Tuhan. Saya kalau ingat gitu saya menangis betapa Tuhan itu sangat luar biasa memenangkan banyak jiwa di daerah situ. Ya, itu perjalanan jadi Kristen, akhirnya saya pindah kemari dan meneruskan amanat agung dari Tuhan untuk melayani. Beberapa tahun yang lalu, saya juga sering pergi mission ke Meksiko. Saya kerjasama dengan gereja di Meksiko. Waktu itu saya importir dari barang-barang stationery. Jadi kalau tiap mau Christmas, saya selalu bawa. Pertama saya bawa hanya untuk 60 anak. Untuk masuk Meksiko bawa barang itu nggak mudah. Jadi kita sedikit menyelundup. Dari 60 terakhir saya melakukan 1.000 anak. Nah di situ saya bawa anak saya saat itu yang baru usia mungkin sekitar 9-10 tahun. Saya merasa bersyukur karena dia belajar banyak melihat bahwa hidup itu is not easy. It's not everything what she wants, she will get it. Di situ dia melihat banyak orang-orang miskin yang rumahnya nggak ada roof, yang pada bocor. Di situ dia menangis di situ. Akhirnya saya memang dari dia masih kecil, saya cuma berdoa untuk Tuhan pakai anak ini, gitu loh. Karena saya mendapatkan Clarence ini adalah mujizat dari Tuhan. Yang Tuhan berikan khusus, di mana sebenarnya saya nggak bisa punya anak. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan bicara langsung ke telinga saya, bahwa saya hamil. Ternyata ini memang kenyataan saya hamil. Walaupun menurut dokter saat itu 99.99% it's impossible that I will have a child. Tapi nothing is impossible with God. So saya dapat Clarence sekarang sudah berumah tangga, anaknya 3. Jadi saya punya cucu 3, 12, 9, it's gonna be 9, and then the last one 6 years old. Sebenarnya waktu saya ditawar sama Aldo untuk menjadi board ini, saya tuh ada rasa nggak mau. Saya bilang, can I do it? You know? And then, how? Karena blank semua. Tapi saya bilang sama Aldo, give me a time, let me pray, ask God if this is for me.
because I feel that, saya kayaknya nggak mampu gitu loh. Jadi saya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Tapi Aldo, you can do it, you can do it. And then I pray. Saya tanya sama suami saya orangnya mah terserah kamu. Saya tanya sama anak saya send email yang dari Aldo, and then dia langsung call me, Mom, this is you, Mom, you can do it, I believe you can do it. And finally after saya pray, I feel so peaceful, then I said, okay, I take it. Tapi saya bilang saya belajar dulu karena I never done before, so I need somebody to train me how to do it. So now I'm in the board. Sebanyak apa yang bisa saya lakukan, saya akan bantu demi untuk kemajuan dan demi untuk ministry kita menjangkau, reach out a lot of the soul outside. Mudah-mudahan saya bisa menyumbangkan tenaga pikiran saya demi kemajuan Mosek dan untuk khususnya untuk ministry in God. Itu aja.